Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Meli Andani TV. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel saya, yaitu Meli Andani TV. Alhamdulillah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah Meli masih berikan kesehatan, dan semoga kita semua juga tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, jadi mungkin di video kali ini Meli tidak banyak beraktivitas di sekitar rumah pohon. Video kali ini teman-teman kita melihat kondisi rumah pohon kita teman-teman. Nah karena juga kemarin banyak yang tanya-tanya teman-teman, kenapa Meli udah lama nggak bermalam di rumah pohon, dan banyak juga penggemar saat Meli bermalam di rumah pohon. Meli tidak bermalam di rumah pohon, itu ada kendalanya teman-teman. Nah di sini rumah pohon kita teman-teman, kalau dilihat dari bentuk rumah pohonnya itu nggak apa-apa, tapi yang Meli takutkan itu ada di atasnya. Inilah yang Meli takutkan. Jadi sepertinya pohonnya udah mau mati semua teman-teman. Tuh udah bisa dilihat sendiri, dedaunan yang kemarin yang banyak sekali kita sapu di bawah tuh ternyata daun yang gugur dari atas karena kayunya itu udah mau mati. Nah inilah kondisi pohon yang kita tumpangi untuk membuat rumah pohon teman-teman. Di sini tuh pohonnya itu udah mati. Nah jadi kalau pohonnya ini udah mati kayak gitu teman-teman, tuh sudah jelas pohonnya itu berbahaya. Apalagi di sini udah musim hujan deras teman-teman, ditambah juga di sini angin kencang. Nah itulah yang Meli takutkan. Sedangkan pokok singkong kita yang di sebelah sini semua tuh udah pada roboh, udah kita cabut semua. Dan juga yang di bagian sini kemarin beberapa udah roboh. Sebelah sini juga teman-teman sebenarnya itu roboh semua, tapi singkongnya ini enggak sampai kecabut. Nah roboh ke sini semua teman-teman, tuh udah berantakan di situ, belum kita rapikan. Nah inilah kondisi sekitar rumah pohon kita sekarang teman-teman. Jadi Meli itu bingung teman-teman, mau beraktivitas di sini, mau bercocok tanam lagi di sini, takutnya rumah pohon kita atau pohon dari rumah pohon kita itu tumbang menimpa tanaman kita yang di sini. Jadi Meli masih ragu teman-teman untuk bercocok tanam di sekitar rumah pohon, dan juga Meli itu masih mencari pemecahan masalah dari pohon yang kita tumpangi membuat rumah pohon ini sudah mati. Nah ini mau kita apakan teman-teman, jadi kita pikirkan dulu. Yang jelas rumah pohon kita ini udah nggak aman lagi, bukan nggak aman dari hama atau gimana, tapi yang lebih tidak amannya pohonnya itu udah mati teman-teman. Nah sini. Nah ini juga teman-teman, ini ranting dari atas teman-teman, ranting pohon dari atas tuh udah banyak ranting kemarin udah Meli bersihkan teman-teman. Kalau seandainya pohon di atas itu nggak mati teman-teman, rumah pohon kita ini masih aman teman-teman. Sebenarnya rumah pohon kita ini aman kalau nggak pohonnya itu mati, tapi yang ditakutkan itu pohonnya udah mati, takutnya tumbang, terus takutnya juga disapu angin kencang atau terkena angin kencang, rumah pohon kita ini bisa hancur teman-teman. Lagi kayunya nanti patah, dah habis semua rumah pohon kita. Ini nggak tahu mau diapakan rumah pohonnya teman-teman. Nah alhamdulillah di sini teman-teman, tanaman bunga krokot kita yang kemarin udah mulai subur sepertinya teman-teman. Tuh udah mulai tumbuh tunas barunya. Jadi sepertinya bunga di sini akan cepat berkembang teman-teman, karena sudah menyatu. Dan juga bunga krokot ini memang mudah sekali hidup. Tuh dedaunan banyak sekali di sini teman-teman. Ini agak kurang karena kemarin itu terlalu banyak daun kering itu berjatuhan karena rumah pohon kita, pohon dari rumah pohon kita ini teman-teman, daunnya gugur semua dan pohonnya itu mati. Di sini bukan hanya rumah pohon kita yang mati teman-teman, bukan hanya pohon yang di rumah pohon kita yang mati, tapi akan kita lihat lagi teman-teman, sekitaran sini juga banyak pohon mati. Nah kalian bisa lihat sendiri ke sebelah sana teman-teman, di samping pondok Om Deka Keluarga Tani di sebelah sana. Tuh bisa kita lihat sendiri pohonnya itu berbaris, itu udah mau mati semua pohonnya, sama seperti pohon kita yang di sini teman-teman, daunnya udah gugur semua. Nah bisa kelihatan teman-teman dari sini tuh yang tujuh sana teman-teman, tuh yang di samping pondok Om Deka Keluarga Tani sebelah sana, yang dekat saungnya Om Iwan UJE sana pohonnya
banyak mati juga tuh, kelihatan udah gugur semua daunnya. Nah sebelah sana juga teman-teman, ada di samping pohon-pohon yang dekat pondok atau saungnya Om Iwan juga banyak yang mati teman-teman. Jadi kan kita lihat dulu ke sana. Nah teman-teman, bisa kalian lihat sendiri, ini kita sudah ke sini teman-teman, ke dekat saungnya atau pondok Om Iwan UJS. Nah di sini pohonnya juga banyak yang mati, itu ada juga samping sini teman-teman, tuh pohonnya mati. Jadi bukan rumah pohon kita juga. Nah yang di sana juga banyak teman-teman yang mati, udah kelihatan daunnya sudah pada gugur semua. Nah ini yang tepi jalan ini yang kata Meli tadi, yang berbaris mati teman-teman. Nggak tahu ini karena apa teman-teman, tapi yang jelas kan pohon dari rumah pohon kita aja yang mati, tapi banyak tuh. Ini takut teman, kalau udah kayak gini pohonnya itu udah mati, takutnya tumbang, apalagi ketika angin kencang teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebenarnya pohon rumah pohon kita ini teman-teman udah lama tuh gugur daunnya. Tapi baru sekarang Meli bilang kalau pohon rumah pohon kita ini pohonnya itu udah mati teman-teman. Jadi Meli itu sebenarnya mau dan ingin teman-teman selalu bermalam di rumah pohon, tapi kalau melihat kondisi saat ini itu sepertinya tidak memungkinkan teman-teman. Karena kalian tahu sendiri dalam beberapa minggu ini di sini itu selalu hujan deras dan juga ditambah angin kencang teman-teman. Jadi Meli itu takut pohonnya itu tumbang atau roboh dan nanti berbahaya teman-teman, berbahaya buat kita sendiri. Jadi nggak tahu teman-teman rumah pohon kita itu bagaimana kedepannya. Itu rumah pohon kita belum selesai semuanya teman-teman, karena kemarin tuh terhambat sama kayunya sampai sekarang. Nah tambah lagi sekarang tuh pohon rumah pohon kita ini udah mati. Jadi nggak tahu teman-teman, apakah kita mau lanjut atau rumah pohon kita ini akan kita bongkar terus kita buat pondok biasa. Karena kalau pohonnya udah mati teman-teman itu sangat berbahaya. Kalau kita meneruskannya, itu sudah pasti kita mengambil keputusan yang sangat besar teman-teman, yang harus kita hadapi. Karena kita tidak bisa mengembalikan pohon yang sudah mati itu hidup kembali. Ini kita hidupkan api, karena di lokasi hutan sini banyak sekali nyamuk teman-teman. Nah di sini kemarin teman-teman Meli sempat berpikir bahwa kayu rumah pohon kita ini mati karena kita paku untuk pembuatan rumah pohon kita. Tapi ternyata kalau dilihat sekelilingan hutan sini itu memang banyak sekali pohon yang mati. Nggak tahu gara-gara apa teman-teman. Yang pastinya di sini bukan hanya pohon dari rumah pohon kita ini yang mati. Jadi udah banyak juga. Meli juga udah bicara sama Om Deka, dan Om Deka juga sudah memberitahu Meli bahwa di sini sudah banyak juga kayu-kayu yang mati teman-teman, yang nggak tahan, sepertinya nggak tahan kena panas kata Om Deka. Karena di sini pohon-pohonnya udah
ada yang kita robohkan untuk kita bercocok tanam di sekitaran sini, kita bersihkan teman-teman. Nah mungkin gara-gara itu pohon yang di sini itu banyak mati, mungkin nggak kuat kena panas kata Om Deka teman-teman. Oh iya teman-teman, sekali lagi aduh ini banyak sekali bekas bunga itu ulam raja teman-teman, bukan bunga tuh, bibit ulam raja. Nah teman-teman, jadi yang Meli mau bicarakan, kemarin kan Meli ada menggali ubi yang roboh di sekitar sini sama ubi rambat teman-teman. Ada juga yang komentar kemarin kenapa Meli nggak bakar singkong atau bakar ubi teman-teman di lokasi hutan sini, karena kalau menurut kami di sini kalau masih mau berkebun tuh nggak boleh membakar ubi atau singkong di sini teman-teman, bisa mendatangkan hama seperti babi hutan. Nah jadi di sini Meli nggak pernah bakar singkong ataupun selong karena itu. Nah jadi sana kemarin kita menggali selong atau ubi jalar, ubi rambat teman-teman di sana bersama Tante Oda, Naila, Aidil dan juga Prengki. Itu nggak kita bakar, itulah alasannya teman-teman. Dan juga kemarin kita mencabut ubi yang di bagian sana yang banyak tumbang atau roboh, itu sama juga teman-teman. Menurut kami itu nggak boleh membakar ubi di sini, bisa mendatangkan hama babi hutan. Nah jadi setiap kali kita ke lokasi hutan selalu kita menghidupkan api walaupun kecil teman-teman, supaya lebih mengurangi nyamuknya teman-teman. Nah sudah pasti kalau di lokasi hutan ini banyak sekali nyamuk. Nah karena sini teman-teman kita nggak terlalu fokus berkegiatan, jadi kita lihat dulu perkembangan tanaman melon kita. Nah alhamdulillah teman-teman, tuh bisa dilihat sendiri tanaman melon kita udah mulai berbunga teman-teman. Nah jadi kalau udah mulai berbunga kayak ini sudah pasti bentar lagi mau berbuah teman-teman. Semoga tanaman melon kita ini bisa berbuah, tuh bisa menghasilkan buah. Ini kemarin sudah kita pupuk ya teman-teman, menggunakan pupuk alami. Nah teman-teman, jadi ada yang kemarin ada yang bilang ada yang komentar teman-teman di salah satu video Meli itu tentang tangan Meli yang terluka. Nah itu teman-teman, jadi kemarin sebenarnya cerita yang sebenarnya dari tangan Meli yang terluka, memang Meli buang videonya teman-teman. Kemarin itu Meli sedang ngevlog atau buat video teman-teman yang kemarin. Nah yang video Meli kemarin selesai membersihkan jalan itu teman-teman. Nah setelah membersihkan jalan Meli sambung videonya kemarin pokoknya ada video setelah kita membersihkan jalan. Nah Meli itu mau merapikan tanaman ini teman-teman, tanaman kembang peri atau ulam raja. Di saat Meli merapikan tanaman ini kemarin teman-teman, nggak sengaja tangan Meli itu kena besut parang tuh. Sekarang itu udah mulai membaik tapi masih nyeluh teman-teman. Alhamdulillah tuh. Kemarin Meli pikir jari Meli ini mau lepas teman-teman, ujungnya ini mau pokoknya kepotong habis, dan ternyata enggak teman-teman, hanya ini yang depannya aja. Kalau dilihat sekarang itu kecil, luka enggak terlalu besar tuh, tapi waktu kemarin darahnya itu banyak sekali. Sini cuacanya di sini sedang panas teman-teman, jadi darahnya itu netes terus di sini sampai nih. Karena Meli kemarin itu sedang merapikan kayak gini, sisinya kemarin Meli itu merapikan kayak gini teman-teman. Sebelah sini itu Meli pegang parang, sebelah sini Meli pegang kayak gini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba parang yang Meli pegang itu kena jari Meli sini, jadi darahnya keluar semua. Itu kemarin yang waktu ada Prengki teman-teman. Nah itu kita mau merapikan tanaman sini tuh. Jadi kemarin lama Meli pulang ke desa karena tangan Meli itu terluka, dan kemarin itu tangan sebelah sini nggak bisa digerakkan teman-teman. Kalau tergerakkan itu keluar lagi darahnya. Nah kalau sekarang itu nggak lagi berdarah, udah kering, cuma masih nyeluh kalau terkena yang bagian luka ini teman-teman.
alhamdulillah sekarang kita udah mulai bisa beraktivitas. Kemarin juga Meli ikut Om Deka ke kebun kelapa sawit untuk panen kelapa sawitnya Om Deka. Nah kemarin Meli ikut ke sana juga teman-teman. Jadi untuk hari ini mungkin kita nggak banyak beraktivitas sini, atau kita belum bisa beraktivitas sini teman-teman, karena sebenarnya di video kali ini Meli sangat-sangat berterima kasih kepada yang kemarin itu telah membantu pembiayaan rumah pohon kita dan juga telah membantu yang lainnya teman-teman. Itu Meli ucapkan terima kasih. Dan juga kemungkinan untuk melanjutkan rumah pohon kita ini memang kita pending dulu, nggak tahu apa kita lanjutkan atau tidak. Yang pastinya kalau rumah pohon kita ini tidak bisa kita lanjutkan, maka rumah pohon kita ini akan kita robohkan dan juga nanti dimulai dari awal lagi teman-teman untuk pembuatan pondok yang biasa. Jadi kita nggak lagi buat rumah pohon. Kalau seandainya rumah pohon kita ini nggak kita teruskan, itu akan kita bongkar, kita buat pondok yang nggak melekat lagi di pohon. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum Meli mengambil keputusan yang lainnya, Meli meminta saran kepada kalian, meminta saran juga kepada yang telah membantu pembiayaan rumah pohon Meli. Nah pokoknya kepada semuanya teman-teman, Meli minta sarannya, minta juga apa ide-idenya teman-teman. Jadi Meli sekarang itu belum fokus untuk bercocok tanam teman-teman, karena pikiran Meli itu masih menuju ke rumah pohon. Memang Meli itu dari awalnya, dari mulanya tuh, dari video yang pertama Meli tayangkan, jadi Meli memang mencari lokasi untuk pembuatan rumah pohon di sini. Nah, dan alhamdulillah setelah itu di hari pertama, kalau nggak salah di hari video pertama itulah kita langsung mendapatkan lokasi untuk pembangunan rumah pohon. Dan sampai saat ini teman-teman, rumah pohon kita itu belum selesai-selesai karena banyak kendalanya. Dan yang terakhir ini kendalanya ada pada pohon yang kita tumpangi ini teman-teman. Jadi kalau yang terakhir ini sepertinya keputusan yang kita ambil itu tidak boleh salah, karena kalau sampai salah teman-teman sudah pasti kita mengambil resiko yang sangat besar. Nah di sini di lokasi rumah pohon kemungkinan aktivitasnya kita tunda dulu, nggak tahu sampai kapan teman-teman. Padahal proses rumah pohon kita ini kemarinnya nggak seperti ini sebenarnya teman-teman. Yang Meli maukan itu nggak seperti ini, tapi karena banyak kendala itu kita rubah lagi rancangan kita, terus kita tambah bagian bawah, ditambah juga sama Om Deka itu kemarin pembuatan tangga dari bagian lantai bawah. Jadi kita rubah dari yang atas teman-teman. Jadi memang yang pertama Meli inginkan itu sangat berbeda dengan yang kita hasilkan sekarang. Dan sekarang juga ini belum selesai teman-teman. Lantai bawah belum kita selesaikan karena kita kemarin sangat terkendala papannya dan kayu-kayunya teman-teman. Sampai-sampai bagian pintu ini kemarin memang khusus untuk bagian pintu teman. Ini kemarin rancangan Meli itu nggak seperti ini. Di bagian sana itu yang kita tutup pakai ventilasi, bagian jendela kecil itu sebenarnya jendela kecil 2 teman-teman. Terus sebenarnya papan yang ini atau pokoknya dinding yang bagian kamar sebelah sini bentuknya itu enggak seperti ini. Itu kemarin itu yang Meli rancangkan bagian sini itu ada teras teman-teman, walaupun terasnya itu enggak terlalu besar. Sebenarnya Meli merancangkan di sini ada bagian terasnya, teras atas untuk turun tangga teman-teman. Jadi untuk tangganya kayak gitu. Nah jadi untuk tangganya langsung kayak gini ke bawah, nah kayak gini, terus kayak gitu pokoknya ada bagian tangga dan juga ada teras. Nah jadi seperti inilah teman-teman. Jadi rumah pohon kita ini atau bentuk rumah pohon kita ini berbeda dengan yang kita rancang. Jadi Meli kemarin itu sudah merancang teman-teman, walaupun Meli nggak buat sketsa gambarnya, tapi sudah Meli rancang bagaimana bentuknya. Nah dan sekarang itu sangat berbeda sekali dengan yang kita inginkan. Sedangkan yang ini aja teman-teman, kita banyak sekali terkendala, apalagi kalau kita mau bikin seperti yang Meli rancangkan itu. Nah sampai sekarang juga tuh lantainya belum selesai-selesai. Kita sangat terkendala teman-teman dari satu masalah dananya teman-teman, dan juga memang kayunya sekarang itu sangat susah kata Om Deka. Jadi kemarin waktu Om Deka beli kayu itu kayunya masih banyak teman-teman, berserta itu juga pondok Umberta kunil-kunil yang 2 ini teman-teman, sama pondok Om Deka
kayu rumah pohon kita ini juga dari kayu yang dibeli sama Om Deka kemarin, yang dipesan sama Om Deka, kita nitip sama Om Deka. Nah untuk sekarang tuh kayunya udah nggak ada lagi yang jualnya teman-teman, jadi sangat terkendala sekali. Ya mau tidak mau teman-teman, jadi untuk proses rumah pohonnya memang akan kita tunda. Seperti itulah teman-teman. Jadi untuk kegiatan Meli sekitaran sini sepertinya sedikit tertunda juga teman-teman. Takutnya kalau kita seperti yang Meli jelaskan tadi, kalau kita bercocok tanam di sekitar rumah pohon, terus kalau rumah pohonnya ini tumbang, rumah pohon kita ini dirobohkan atau tumbang, itu akan menimpa tanaman kita. Jadi kita akan tanyakan lagi sama Om Deka, kita diskusikan lagi bagaimana menyelesaikan masalahnya teman-teman. Jadi Meli juga butuh sekali saran dari kalian semua, dari yang penyumbang, dari yang telah memberikan dananya kepada Meli untuk membangun rumah pohon, dan juga kepada pensupport Meli semua, kalian semua teman-teman. Terima kasih yang telah bantu subscribe-nya kemarin. Meli sangat ucapkan terima kasih yang telah menonton video-video terbaru dari Meli, dan semoga kalian masih tetap mendukung Meli sampai ke depannya teman-teman. Jadi untuk video Meli pada kali ini teman-teman, Meli tidak beraktivitas, mungkin itu saja video Meli pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dengan isi video Meli kali ini, dan semoga kalian semua memberikan sarannya, memberikan supportnya selalu kepada Meli. Dan tidak lupa juga Meli di sini selalu berterima kasih kepada kalian semua, kepada para pensupport Meli, para penonton Meli. Untuk video kali ini Meli akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Meli Andani TV. Jangan lupa terus nantikan video-video terbaru dari Meli Andani TV.